surga itu berkelompok, orang masuk neraka juga napa? Berkelompok. Dadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Sumara terus wasiqal ladzina kafaru napa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam nggih napa? Sumara. Sama-sama kita ini kelompok. Nah, kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, napa? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya supaya ada semacam-macam lah, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab. Karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru nane Ki Bisri Abe Mbah Mus. Nek ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya ji aku sibuk ape mulang, pokoke nek ditakoki mending ngenteni aku. Dadi nek ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talkin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati tapi aja mati sik kan ora. Ya teng kreting nek ditakoki mending ngenteni Gus Ba ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai dok Kanjeng Nabi. Pas dok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Ya. Jadi itu tak warai ya jadi. Nah. Tapi nak kowe ra bakat keramat, muni ngono wis dijiotosi. Mergo dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Itu ada kiai ditanya, "Marabbuka?" Itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku wis maca lagi Datul Awam. Ini saya nanti baca Jawharatut Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun karena untuk untuk jawab malaikat. Guru tauhid sih takoki marabbuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marabbuka. Itu sudah saya niatkan. Sudah itu. Kamu enggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat. Kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab Ahlussunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus nggak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng. Andai kan perempuan ada nabi juga harus
cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nak dibojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok nabi, sing lanang panjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka 0 itu ya, angka 0. Dulu itu orang nggak tahu kalau 1 ya 2 terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan gitu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nah muridnya pantes guru. Gurune iku kaya ora pantes. Mosok guru tafsir ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya itu. Kalau sama-sama mungkin yang mlebu swarga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang neraka orang penggawean tapi muridnya juga bisa ya ora pantes mlebu neraka ya ora pantes. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ra pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Wong penggaweane mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, itu enggak PNS, enggak ya guru saja. Ikhlas ya. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umat Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umat Nabi bodoh. Nah, kowe kan gak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya, tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru, jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, hei para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanis batisna ini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun
Pokoknya kowe nak gawe angka itu mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalas ilal wahid kullun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ana 5 ya ko 4, 4 ko 3, 3 ko 2, 2 ko 1. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepadha wae kok kanis batisnaini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora ono jawab kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas wenang, yo iku jenenge ulamaku. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Olan aku direncana maca usul fikih karangan Imam Amudi. Tanggo nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk 4. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide do untuk 7 8 senajan to fikih 5, tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kok tauhide 4 neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi, dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman, kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatusnaini ilal wahid wassalasa wal khamsa, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno terus. Karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wis. Akhirnya malaikat ya angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhe, tetep itu kabeh far'ul wahid, dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbah tenan tapi ya rodok tenan tapi. Rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nek Quran minallah nggih. Nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa ya lah, gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan, berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa.
Maksudnya nol itu nggak boleh mendahului satu. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud, nggak boleh diciptakan oleh nol. Mesti diciptakan satu atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari satu. Maka engkau ya Allah harus satu. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lan kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nak ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen. Kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita. Ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari nggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nazar itu berpikir baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ard. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat. Setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar kan berarti bilang gini, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenang tak fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalah sawar rofi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh yo mantuk-mantuk sis daripada kon belajar meneh sadok. Sadok sis swarga ribet ya apa. Aku lan termasuk ulama sing bejo, kula nu seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabit. Kula nu ora seneng, tapi saya betul, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula, mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula nu sekolahnya sering juara matematika, mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya piye? Rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari
1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta, berarti berapa? 100, bareng 100. 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Unsurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti seperempat. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur dan nisful usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuruk itu kan bisa 1/10. Berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur berarti per 100 10. Berarti namanya apa? Usur. Atau nisful usur berarti berapa? 5. Karena usur itu 10. Berarti kalau nisful usur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut